Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Watashi no namae wa Niken Larasati desu. Nah, jadi di sini saya akan membuat video yaitu tentang tata bahasa dasar di bahasa Jepang. Ja ajimimasyo. Nah, untuk topik yang pertama itu menggunakan partikel. Nah, di partikel ini terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama wa titik-titik desu, yang kedua wa titik-titik arimasen, yang ketiga wa titik-titik dimasta. Nah, untuk yang pertama kita akan membahas wa titik-titik desu. Nah, wa digunakan untuk suatu objek serta desu itu digunakan untuk ucapan menjadi formal. Nah, untuk contoh yang pertama itu saya adalah mahasiswa keperawatan. Dalam bahasa Jepangnya kasiwa kango kanko desu. Maksudnya itu wa titik-titik arimasen. Ini digunakan untuk kalimat penyangga atau kalimat penolakan. Nah, seperti yang saya bilang tadi, wa pada sebelumnya itu digunakan untuk subjek. Nah, di sini saya akan mengambil contoh. Saya bukan mahasiswa biologi. Dalam bahasa Jepangnya, watashi wa ikim monogaku koiku no gaku seide wa arimasen. Nah, selanjutnya itu yang ketiga wa titik-titik desita. Nah, ini digunakan untuk menunjukkan masa lampau atau dahulunya. Untuk contohnya yaitu saya mengambil contoh, saya dulunya siswa SMA jurusan IPA. Dalam bahasa Jepangnya, watashi wa katsuti kagaku osenku shite iru koko deshita. Selanjutnya, kita akan menggunakan contoh dengan nama, yaitu saya mengambil contoh nama saya sendiri. Niken adalah orang Indonesia. Nah, untuk bahasa Jepangnya itu Niken wa Indonesia hito desu. Yang kedua, untuk kalimat bukan atau penyanggahnya, yaitu saya mengambil contoh Niken bukan orang Jepang. Nah, dalam bahasa Jepangnya itu Niken wa Nihonjin de wa arimasen. Nah, yang ketiga yaitu Niken dulunya orang Indonesia. Nah, untuk kalimat Jepangnya Niken wa katsute Indonesia hito deshita. Selanjutnya saya akan mencontohkan orang itu atau orang lain yang tidak menggunakan nama. Yang untuk kalimat yang pertama itu orang itu adalah atlet pencaksilat. Nah, dalam bahasa Jepangnya sonohito wa budono undo senku desu. Nah, yang kedua itu orang itu bukan penari. Nah, dalam bahasa Jepangnya sonohito wa dan sadewa arimasen. Selanjutnya yang ketiga, orang itu dulunya seorang model. Sonohito wa katsute moderu deshita. Nah, untuk topik yang kedua yaitu kalimat benda serta memberikan contoh kalimat aktif dan kalimat pasif. Nah, contoh benda-benda dalam keperawatan yang pertama itu ini adalah pisau bedah. Dalam bahasa Jepangnya korewa mesu desu. Nah, dalam kalimat pasifnya yaitu ini bukan pisau dapur. Untuk bahasa Jepangnya korewa hode wa arimasen. Nah, selanjutnya saya mengambil contoh itu adalah tempat tidur rumah sakit. Dalam bahasa Jepangnya sorewa byoin no video desu. Untuk kalimat selanjutnya itu bukan ranjang operasi. Sorewa shuyutsu daide wa arimasen. Maksudnya itu adalah tempat obat. Dalam bahasa Jepangnya arewa kusuri no yatai desu. Untuk kalimat pasifnya itu bukan termometer. Arewa ondokei dewa arimasen. Selanjutnya yaitu topik yang terakhir, itu topik ketiga, menyebutkan yang ada di depan, di belakang, kiri, kanan, atas, dan bawah. Nah, untuk contohnya saya mengambil contoh yang itu yang pertama, di depan saya ada kasur. Dalam bahasa Jepangnya meno mae ni matsoresu ga arimasu. Nah, untuk yang kedua itu di belakang, saya mengambil contoh. Di belakang saya ada tembok. Dalam bahasa Jepangnya watashi no ushironi wakabe ga arimasu. Nah, yang ketiga saya mengambil contoh di sebelah kanan saya ada kipas. Untuk dalam bahasa Jepangnya watashi no migi mawa ni wa fan ga arimasu. Selanjutnya
untuk contoh yang keempat, itu saya mengambil contoh di sebelah kiri saya ada lemari. Nah, dalam bahasa Jepangnya watashi hidari gawa ni wa sokitana desu. Nah, yang kelima itu ada saya mengambil contoh di atas saya ada lampu. Dalam bahasa Jepangnya watashi no ui ni wa lampu ra arimasu. Nah, yang terakhir itu saya mengambil contoh di bawah saya ada lantai. Nah, dalam bahasa Jepangnya watashi no seite wa yukau desu. Baik, sekian video dari saya. Arigatou gozaimashita. Bye.